Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak kelas 7, 8, 9, dimanapun Anda berada. Hari ini berjumpa kembali dengan Bapak dalam podcast BK Perlu Sesa yang akan ngobrol nyantai, ya, obrolan santai seputar Hari Kartini, seputar Raden Ajeng Kartini itu sebetulnya siapa sih? Karena sekarang kan tanggal 21 April ya. Jadi kita mungkin rakyat Indonesia seluruhnya sedang memperingati Hari Kartini. Oke, hari ini Bapak tidak sendiri, ditemani oleh siswi yang cantik dan ganteng, yaitu Nisa dan Tia. Ya, mudah-mudahan hari ini kita bisa sharing berbagi informasi ngobrol santai tentang seputar Hari Kartini. Oke, siap? Oke, baik. Pertama, Bapak ingin bertanya ini, mumpung sekarang saat yang tepat Hari Kartini, ya Bapak ingin tanya kepada Nisa ya. Nisa, sehat? Sehat, Pak. Oke, ngomongnya yang kenceng ya. Menurut kamu Nisa, sebetulnya Kartini itu siapa sih? Kartini itu sosok macam apa gitu? Bisa nggak di-share? Menurut saya sendiri, Kartini itu adalah sosok perempuan yang memberikan akses pendidikan untuk wanita-wanita sekarang. Karena di zaman dulu dia pasti kesusahan, apalagi patriarki masih merajalela di zaman penjajahan. Iya, jadi Kartini adalah sosok perempuan yang menjadi pendobrak zaman kegelapan menjadi zaman terang benderang. Hidupnya susah, kenapa? Di zaman Belanda, zaman penjajahan, wanita tentunya tidak bebas ya, untuk sekolah, untuk karir itu sangat limited edition. Oke, nah, jadi wanita zaman dulu susah, Kartini zaman dulu perjuangannya luar biasa. Kemudian Kartini tentu hidupnya tidak sebebas sekarang, ya. Dulu beliau mengalami hidup yang susah, ya. Kemudian apa sih susah-susahnya Kartini zaman dulu? Bisa di-share di sini, misalkan menurut Nisa gimana? Menurut saya sendiri, susahnya Kartini zaman dulu itu tuh pasti karena ada faktor keterbatasan akses bagi perempuan, yang dimana patriarki itu masih merajalela dan kita juga belum merdeka secara sempurna, masih ada penjajahan. Dan juga untungnya sekali Kartini itu berasal dari keluarga bangsawan, bupati waktu itu. Nah, jadi dengan privilege yang ada, Kartini itu memberikan dampak positif kepada yang lain. Iya, ini tentu kalau ditanya gimana susahnya, dulu banyak susahnya ya. Jadi pada sekarang Kartini zaman dulu yang real Kartini itu tentu banyak susahnya karena hidup di zaman penjajahan di mana-mana terbatas, apalagi seorang perempuan ya. Kemudian untuk Tiar nih sebagai ketua OSIS ya, Tiar ngomong-ngomong sebagai seorang laki, ya, tentu kan tidak begitu diam begitu saja ya dalam rangka Hari Kartini. Menurut Tiar, Hari Kartini untuk di sekolah kita ini sebetulnya harus seperti apa sih idealnya? Kalau untuk gambaran dari saya Pak ya, mungkin kita tuh kalau dari yang saya inginkan sendiri, mungkin seperti sekolah bisa mengajukan sebuah program kerja ke OSIS yang dimana tuh kayak kita tuh ada contohnya saja misalnya lomba melukis era Kartini. Nah, juga nanti kita tuh di bulan depan akan ada collab tentang event gitu Pak, yang dimana tuh Hari Kartini dan Hari Pendidikan Nasional, dan di sana tuh juga ada materi yang dimana tuh para siswa-siswa bisa kayak memberikan cintanya kepada era Kartini dengan sebuah misalnya lukisan dan segala Jadi macam. untuk peringatan Hari Kartini dan mungkin acara-acaranya ya atau lomba itu nanti akan digabung dengan Hari Pendidikan Nasional. Iya, benar. Jadi sekarang berarti kegiatan di sekolah apa ini untuk Hari Kartini? Mungkin sekarang seperti menggunakan baju adat dari segala provinsi daerah mungkin apa ya? Oh, jadi sekarang teman-teman atau sahabat kalian hanya menggunakan baju adat ya? Iya, benar, ada yang Pak. pakai adat Sunda, mungkin daerah-daerah lain yang tentunya sebatas itu, belum ada kegiatan yang dilaksanakan di lapangan itu ya. Benar. Oke, untuk Nisa, sekarang perempuan kan sudah bebas sekolah ini, ya kan? Sudah bebas sampai perguruan tinggi kan? Nah,
apakah dengan kebebasan yang diberikan ini masalah perempuan akan selesai atau masalahnya lebih rumit lagi di zaman sekarang? Kalau dari saya sendiri, kebebasan yang diberikan Kartini untuk Kartini yang masa sekarang itu sudah sangat baik dan juga memberikan banyak dampak positif. Dan menurut saya sendiri, atau di zaman sekarang harus menguasai apa dengan zaman kami sekarang Kartini? harus mampu setara dengan laki-laki. Ya, mungkin juga Setara dengan laki, terus? saya juga mungkin nambahin, soalnya dulu kan era Kartini walaupun dia punya privilege untuk sekolah, tapi kan cuma sampai tingkat dasar ya. Dan sekarang wanita tuh bisa sampai ke perguruan tinggi. Sampai bahkan sampai doktor itu ya. Profesor. Kuliah S1, S2, S3 sama profesor doktor, bahkan ada yang sudah menjadi presiden. Itu kan bukti nyata emansipasi wanita. Jadi kesetaraan antara laki dan perempuan sekarang sudah betul-betul diberikan. Maka wanita-wanita sekarang harus betul-betul di samping cantik, tetapi juga cantik pikiran, cantik lisan, dan cantik hati. Jadi ada 3 kecantikan: cantik hati, cantik lisan, dan cantik pikiran. Ini penting sekali bagi seorang wanita, karena seorang wanita pergerakannya sangat berat, karena di rumah tangga harus menjaga rumah tangganya, mendidik anak, ya, melayani suaminya, merawat barang-barang suaminya di rumah. Tapi di luar dituntut sekarang diberikan kebebasan bagi siapa yang mau menambahkan kerja di samping rumah, di luar rumahnya terbuka. Misalkan menjadi pegiat sosial, menjadi pemimpin majelis taklim, atau menjadi mubalek, atau menjadi pendidik di pos-pos sandu. Ada kegiatan-kegiatan yang mungkin perlu keterampilan seorang wanita, ya, kecerdasan juga. Oke, berikutnya. Jika Kartini dulu hidup di zaman sekarang medsos ini, internet, mungkin bisa nggak di-share, mungkin Kartini akan melakukan apa? Apakah buat podcast ini atau apa? Coba. Yang pasti dia bakal terus memperjuangkan hak-hak wanita, dan juga dia pastinya bakal kayak sosialisasi tentang kesetaraan gender. Iya, jadi ada gerakan mungkin yang yang dilaksanakan agar perempuan tidak minder dan bisa pede sejajar dengan laki-laki, baik di karirnya, di luar rumah gitu ya. Jadi dia bisa menambahkan mungkin orangnya seandainya hidup sekarang ini zaman internet, Kartini akan melakukan apa itu? Mungkin kalau dari saya sendiri karena sekarang itu banyak yang kayak ngebuat forum-forum sendiri, itu mungkin dari era Kartini itu akan membuat forum yang berisikan tentang edukasi, tentang kesetaraan gender tadi Nisha bilang, dan juga mungkin tentang pentingnya belajar, dan juga pentingnya intinya tuh pokoknya tuh dia bakal ngejelasin tentang intinya pelajaran untuk wanita itu sendiri, Pak. Jadi jangan kayak terulang seperti zaman dulu lagi. Ya, jadi intinya di zaman internet Kartini sekarang ini tidak hanya modal cantik, tetapi juga menguasai teknologi, ya. Jadi mungkin dia punya saluran edukasi di YouTube, di IG, di TikTok, misalkan, di Facebook, atau di di podcast. Mungkin Kartini akan buat podcast seperti ini. Jadi banyak yang harus dikerjakan Kartini masa kini. Kayak dari itu Kartini masa kini jangan sampai pasif. Jangan cuma cantik di fisiknya, tetapi tidak di intelektualnya atau di hatinya. Pada itu Kartini sekarang kalau bisa gunakan medsos. Yang hobi bisnis, medsos bisa mendatangkan keuntungan, ya kan? Sarana atau kanal untuk memasarkan produk-produknya, membuat jaringan seluas internasional. Jadi di rumah tetap bisa merawat anak, rumah tangganya, tapi yang mungkin kreatif bisnis di rumah, ya, dengan ada internet, wanita bisa bisnis, bisa karir, atau membuat bimbel online dan sebagainya. Belajar bahasa Inggris yang mereka menguasai bahasa Inggris, bahasa Jepang lewat online, mereka berbayar, ya kan? Jadi bisa menghasilkan budi-budi keuangan bagi Kartini masa kini. Terus bukan Nisa dan Tia, apa bedanya sih Kartini zaman sekarang dengan zaman yang dulu? Kalau sekarang tuh Kartini ngapain atau seperti apa? Kalau zaman dulu bagaimana? Bisa nggak ada membedakannya, Anissa?
Kalau dari saya sendiri, Kartini zaman dulu itu masih penuh keterbatasan dan dia terus berjuang untuk memperjuangkan hak-hak wanita agar sama dengan hak-hak laki-laki. Dan untuk yang sekarang, Kartini yang sekarang itu lebih ke arah mempertahankan hak-haknya. Ya, perjuangkan hanya tentunya kekinian ya, Ya, sesuai dengan era milenial. ya, Jadi tidak ketinggalan bagaimana menguasai IA, menguasai teknologi, kecerdasan buatan juga harus dikuasai. Dengan menguasai IA, pekerjaan apapun, jabatan apapun bisa cepat diselesaikan. Bikin materi ceramah, bikin materi video, bikin lagu, bikin apapun dengan materi sekarang semuanya dipermudah. Apalagi kalau wanita menguasai internet, menguasai AI sekarang ini luar biasa, akan bisa membuat wanita lebih produktif lagi di zaman sekarang dan bisa mensejarkan dirinya tidak kalah dengan laki-laki ya. Kemudian buat dia Kemaya, Oke. bedanya Kartini sekarang dan yang dulu seperti apa menurut kamu? Kalau dari saya lebih ke arah budaya dan adat gitu ya. Soalnya kalau Kartini dulu tuh yang saya tahu dia tuh diketerbatasin banget sama adat dan budayanya. Yang kayak di mana tuh dia umur segini sudah harus mempunyai sebuah pasangan. Nah untuk sekarang nih, yang pasti para wanita tuh nggak pengen cepet-cepet kayak gitu ya Pak ya. Terus juga dia kayak pengen kelepas dari adat gitu, menurut saya juga bagus untuk saya. Karena yang di mana tuh ya sebagai wanita sendiri, walaupun wanita yang dimana orang-orang pada tahu cuma kerjanya di dapur dan segala macam, cuma yang saya mau tuh wanita tuh harus kayak era Kartini gitu, memperjuangkan haknya, terus juga pengen punya wawasan yang luas dan lain-lain. Betul. Jadi zaman dulu itu wanita umur 16 tahun sudah dinikahin, tamat SD atau tamat SMP lah ya, bahkan ada yang SD kok umur 12 tahun sudah dinikahin. 16 tahun yang umum, jadi tahun 70 ke bawah, 80 ke bawah itu anak-anak wanita yang sudah tamat SD SMP itu langsung dinikah orang tuanya. Paling umur 20 anak sudah 2, sudah 3. Jadi umur 30 anaknya 10. Orang dulu kan anaknya banyak-banyak, ada yang 12 tuh. Jadi anaknya ada yang 1 lusin, tapi hidup semuanya itu. Bayangkan zaman dulu anak sebesar itu, sebanyak itu, tapi nyatanya bisa hidup semuanya, bisa sukses. Ketika orang tuanya sudah tua, itu banyak yang datang ya, anak mantu cucu-cicitnya, masya Allah. Sekolah dari rame sekali rumahnya orang-orang tua zaman dulu karena anaknya banyak belum ada KB. Ketika itu sudah pada dinikahin. Sekarang adat itu sudah lama kelamaan diputus. Sekarang wanita sekolah minimal SMA ya. SMA, tamat SMA 18-19 tahun, yang sudah punya pasangan nikah sudah siap. Karena secara fisik biologisnya sudah siap untuk menikah, sudah siap punya anak. Kalau wanita umur 16-20 tahun, kalau zaman dulu kalian dipaksakan karena adat. Kalau punya anak umur 20, punya anak perempuan umur 25 belum nikah, itu zaman dulu orang tuanya itu malu, ya kan? Karena itu aib, karena adat tidak memungkinkan untuk hal seperti itu. Sekarang sudah biasa, sudah ada yang sampai kuliah, sampai kerja dulu baru menikah. Tapi jangan lama-lama pacaran. Kalau sudah cocok, kenal, sudah bekerja, lama. Jangan pacaran itu enggak boleh karena sarana yang tidak baik. Oke, terakhir sebagai kata pamungkas nih, kata-kata terakhir buat Nisa dulu, apa sih sebetulnya gaya Kartini masa kini? Gaya Kartini yang sekarang ini atau cuma gaya-gaya pakaiannya bagus, penampilan bagus, bukunya mewah, atau sepertinya seperti itu? Coba. Banyak Kartini itu cuman kayak bermimpi aja, tapi nggak ada usahanya kadang. Jadi Kartini zaman sekarang tuh masih cukup susah untuk melawan gengsi dan sebagainya. Iya. Jadi kayak Kartini masa kini harus bergaya, betul kan? Jadi harus bergaya karena era sudah kemajuan. Tapi gaya, cantik, keren itu tidak hanya secara fisik, tetapi harus gaya, keren, mengupgrade kualitas. Jangan hanya saja mengupdate status di story, di WA, tapi tidak membuat sejarah. Kalau Kartini zaman dulu membuat sejarah, membuat peradaban, tapi Kartini sekarang jangan cuma membuat
update status atau story, tapi harus bisa mengupdate kualitasnya, harus punya lebih karena sudah diberikan kebebasan semuanya. Bahkan di Iran tuh yang mengoperasikan jet-jet atau rudal-rudal itu perempuan-perempuan. Jadi menguasai fisika makin luar biasa. Menurut Tian gimana? Kayak Kartini Mas ini seperti apa? Mungkin kayak lebih ke melawan keterbatasan dengan perjuangan aja sih Kak. Sih Pak. Karena yang saya lihat dari sekarang-sekarang tuh kan mungkin di sosial media banyak yang perempuan cuma kayak chat-chat di kolom komentar kayak memperjuangkan haknya, cuma dia nggak ada pergerakannya gitu. Beda dengan perempuan yang dia mau ngomong tentang perjuangan tapi ada pergerakannya dengan membuat video edukasi, forum-forum seperti itu Pak. Iya, jadi jangan cuma bergaya di medsos, tetapi tidak bergaya secara kualitas. Yang penting adalah boleh bergaya secara fisik keren, penampilan pakai baju yang keren, tetapi juga harus keren secara intelektualnya, hatinya, lisannya juga akhlaknya. Jangan sampai di medsos perempuan-perempuan Kartini sekarang ini memamerkan auratnya, ya auratnya dijaga. Jadi jangan sampai auratnya seharusnya ditutup, tetapi malah dibuka untuk umum kepada yang nggak jelas, kenal di medsos, tapi sudah berani buka-buka. Jangan sampai. Jadi tunggu waktunya, sudah waktunya untuk hal yang sifatnya cinta, misalkan untuk pacaran itu untuk anak sekolah harus puasa dulu, puasa atau mencari kegiatan yang positif eskulnya sehingga tidak berpikir ke sana arahnya. Kalau sudah kerja, cintanya harus menikah. Sudah dapat kenalan, cocok, menikah. Jangan nunggu bertahun-tahun, kenal 3 bulan, 5 bulan, rahmat, udah kerja. Tapi kalau anak sekolah, ya puasa dulu. Ya, puasa dulu atau mengerjakan hal-hal yang positif supaya nanti berkembang potensinya, bakatnya untuk masa depan. Jadi jangan diarahkan hal-hal yang belum waktunya. Ya, makanya harus dikurangi. Yang ketiga, dikurangi menonton hal-hal yang tidak baik sehingga fokus baik Kartini sekarang ini atau remaja putra harus ke depan, karena tantangan ke depan itu sangat berat kan. Tidak hanya dibutuhkan intelektualnya saja yang cerdas generasi sekarang, Kartini sekarang, tapi juga harus yang kuat di atas sajadah, karena yang kuat intelektualnya, kuat di atas sajadah di tempat sujud, itu mereka akan berani karena yakin Allah backingnya di belakang. Hanya remaja dan Kartini sekarang harus kuat secara intelektual dan kuat di atas sajadah supaya berani melawan dari sumber daya negara, dari sumber negara manusia dari negara lain, bisa tidak kalah dengan SDM dari Malaysia, dari Brunei, Jepang, Korea dan sebagainya. Wayahnya sekarang Indonesia bagian. Jangan bertengkar urusan-urusan yang nggak perlu. Jangan karena dompet tipis menjadi perang antara suami istri. Dulu yang Kartini yang benar, yang sesungguhnya melawan penjajah, saya tetap cantik dengan menulis, ya, dengan menyebarluaskan perjuangannya. Tapi sekarang gara-gara dompet nipis berantem, perang di rumah tangga dengan suaminya. Karena itu harus bertobat. Baik, terima kasih. Juga obrolan singkat, obrolan santai seputar peringatan Kartini atau Kartini. Mudah-mudahan Kartini zaman sekarang dan anak sekalian, nanti kamu share lewat grup KM, ini akan ditutupkan oleh Bapak dan bisa dilihat oleh teman-teman lain yang tidak ada di sini. Terima kasih ya. Ayo kita ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.